jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand pada Piala AFF 2022. Prediksi mengejutkan mulai mencuat. Ada 5 alasan Piala AFF 2022. Salah satu di antaranya merupakan berkaitan dengan misi balas dendam Timnas Indonesia atas kekalahan dari Thailand di Piala AFF 2020 silam. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal menjajal kekuatan Thailand di lanjutan grup A Piala AFF 2022. Adapun pertandingan itu tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 29 Desember 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Bagi kedua tim ini merupakan pertandingan ketiga mereka di Piala AFF 2022. Sebab itu, tensi panas menyelimuti partai big match di Piala AFF 2022 tersebut. Meski demikian, Timnas Indonesia punya alasan kuat untuk menang. Lantas, apa saja alasannya? Inilah alasan mengapa Timnas Indonesia bakal hancurkan Thailand di Piala AFF 2022. Alasan Timnas Indonesia bakal hancurkan Thailand di Piala AFF 2022 dimulai dengan gacornya Ilyas Pasojevic. Ya, kiprah pemain milik Bali United ini sangat ditunggu publik, setelah sekian lama tak berseragam jersey Timnas Indonesia. Meski sempat paceklik gol di laga pembuka lawan Kamboja, top skor Liga 1 2021-2022 ini menunjukkan tajinya saat berjumpa Brunei Darussalam. Di pertandingan itu, pemain naturalisasi asal Montenegro itu mencetak gol di menit ke-60 lewat sontekan apiknya. Gol itu seperti menandakan Ilyas Pasojevic bakal gacor di laga selanjutnya. Dengan demikian, diharapkan bomber 35 tahun itu bisa jadi mesin gol di laga kontra Thailand. Menjamu Thailand di partai ketiga grup A Piala AFF 2022, Timnas Indonesia membawa bekal positif. Usai menang 2-1 atas Kamboja, skuad Garuda sukses melumat habis Brunei Darussalam di laga kedua mereka dengan skor 7-0. Kemenangan itu pun diraih di luar kandang Timnas Indonesia. Secara tidak langsung mentalitas pemain kian percaya diri, sekalipun tak bermain di kandang sendiri. Kemudian, alasan kuat Timnas Indonesia bakal hancurkan Thailand adalah keuntungan main di kandang sendiri. Sudah lama skuad Garuda tak mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tempat penuh memori ini diharapkan membuat Thailand merasa tak nyaman. Apalagi, Timnas Indonesia juga bakal didukung sekira 50.000 penonton, yang bakal memadati tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno nantinya. Kemenangan atas Thailand jadi harga mati bagi perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sekadar diketahui, sebelum bertanding, baik Timnas Indonesia maupun Thailand sama-sama mengoleksi 6 poin. Jika menang, praktis poin Timnas Indonesia bakal bertambah berubah jadi 9 poin. Itu artinya, skuad Garuda makin membuka jalur menuju semifinal Piala AFF 2022. Piala AFF 2020 jadi luka lama bagi Timnas Indonesia atas Thailand. Bagaimana tidak, di edisi sebelum tahun ini, Timnas Indonesia dipaksa menyerah di final Piala AFF 2020 dari Thailand. Di leg I, Timnas Indonesia dihajar 0-4 oleh tim Gajah Perang, julukan Thailand. Kemudian, di leg 2, skuad Garuda hanya mampu imbang 2-2. Dengan catatan itu, Timnas Indonesia harus rela kalah agregat 2-6 dari Thailand. Praktis, laga melawan Thailand jadi ajang balas dendam tim besutan Shin Tae-yong atas Thailand. Terlebih tahun ini, Timnas Indonesia diperkuat pemain naturalisasi sekaliber Jordi Amat, Mark Klok, dan Ilyas Pasojevic. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan melakukan rotasi pemain karena jadwal padat Piala AFF 2022. Menurut Shin Tae-yong, dengan waktu hanya 3 hari tidak cukup bagi pemain untuk istirahat dan memulihkan fisiknya. Selain masalah waktu, Piala AFF 2022 digelar dengan sistem home away, karena itu pertandingan dilakukan di tempat yang berbeda. Sehingga Timnas Indonesia perlu berpindah-pindah negara untuk melakukan pertandingan. Seperti pada pertandingan melawan Kamboja dilakukan di Indonesia. Kemudian pada pertandingan kedua melawan Brunei Darussalam dilakukan di Malaysia. Selanjutnya skuad Garuda harus segera kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan laga melawan Thailand pada 29 Desember 2022. Tidak ada waktu istirahat, Timnas Indonesia harus segera terbang ke Filipina untuk laga penutup grup A Piala AFF 2022.
Karena itulah Shin Tae-yong akan melakukan rotasi pemain agar skuad Garuda tetap dalam kondisi terbaik. Seperti yang kita ketahui, Piala AFF 2022 tidak difokuskan dalam satu tempat. Jadi, kami harus pindah dari satu negara ke negara lainnya, ujar Shin Tae-yong dikutip superbowl.id dari laman PSSI. Itu pun dalam 3 hari sekali kami harus bertanding. Jadi sangat padat jadwalnya. Untuk itu, kami harus mempersiapkan fisik dan kondisi yang baik. Maka dari itu, kami juga akan melakukan rotasi pemain, kata Shin Tae-yong. Jika melihat skuad timnas Indonesia, Shin Tae-yong memang tidak perlu pusing untuk melakukan rotasi. Posisi penjaga gawang diisi oleh 3 kiper terbaik, yakni Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi dan Syahrul Fadillah. Untuk lini belakang ada nama-nama yang memiliki pengalaman bermain dan kualitas cukup baik, seperti Hansamu Yama Pranata, Jordi Amat, Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam dan Edo Febriansyah. Di lini tengah, Shin Tae-yong tidak perlu pusing pasalnya ada banyak nama yang bisa bermain sebagai gelandang, seperti Mark Klok, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto dan Marcelino Ferdinand. Begitupun di lini depan, dengan skuad melimpah Shin Tae-yong bisa bebas melakukan rotasi. Sehingga siapapun yang turun di Piala AFF 2022 selalu dalam kondisi terbaik. Pelatih Timnas Indonesia, Tae-yong menyatakan semua pemain Timnas Indonesia tampil oke di pertandingan versus Brunei. Timnas Indonesia sukses menghajar Brunei Darussalam pada laga lanjutan Grup A Piala AFF 2022 di Stadion KLFA, Senin, 26 Desember 2022. Usai pertandingan tersebut pelatih Shin Tae-yong dibuat bingung. Kebingungan Tae-yong karena ditanya soal evaluasi yang dilakukannya selepas laga kontra Brunei. Ia mengaku anak asuhnya sudah bermain oke sesuai instruksi yang diberikannya. Kemenangan atas Brunei menjadi modal berharga Timnas Indonesia untuk menghadapi Thailand. Duel tersebut dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 29 Desember 2022. Saya jujur bingung apa yang harus diperbaiki karena Brunei adalah lawan yang lebih lemah dari kami. Tapi mungkin satu hal yang diperbaiki adalah ketika mendapat peluang, harus bisa cetak lebih banyak gol, kata Tae-yong. Selain itu, Tae-yong mengomentari pemain terbaik di laga versus Brunei. Menurutnya, semua pasukannya mengasih yang terbaik sehingga bisa menang telak. Untuk pemain terbaik lawan Brunei, menurut saya semua pemain layak mendapatkannya, ucap sosok berpaspor Korea Selatan tersebut.